ketika banyak masalah konflik antar warga, kemudian juga ada masalah waris, masalah sengketa tanah. Kita ada berurusan masalah pengajuan sporadik baru. Kasus pembagian waris, di mana lahan dikuasai oleh satu orang kakak. Keadilan harus hadir dan hidup di tengah masyarakat. Bagi setiap warga negara, akses terhadap keadilan adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Komitmen menghadirkan keadilan yang dekat dengan rakyat sejalan dengan astacita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus meneguhkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan sebagai bagian dari penguatan negara hukum. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Akses keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga melalui kehadiran negara di tengah masyarakat. Disinilah bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi fondasi penting. Pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekedar penerima layanan. Hukum hadir sebagai solusi, bukan sekedar aturan di atas kertas. Pendekatan ini diwujudkan melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Inilah pentingnya pos bantuan hukum agar semua masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah yang harus kita lindungi, untuk mendapatkan akses keadilan. Pos bantuan hukum desa dan kelurahan hadir di desa dan kelurahan sebagai ruang layanan hukum yang mudah dijangkau. Di sini, masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi hukum, advokasi serta bantuan hukum non-litigasi, penyelesaian konflik atau sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan, hingga rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum maupun layanan pro bono. Layanan ini dijalankan oleh para legal desa dari kelompok sadar hukum bersama kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa. Dengan pelatihan dan pendampingan, sengketa dapat diselesaikan lebih awal secara damai, adil, dan bermartabat. Presiden menyatakan bahwa keadilan itu adalah tuntutan dan harapan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah menyiapkan sarananya. Sarananya sangat mudah, memfasilitasi kehadiran struktur-struktur yang sebenarnya secara kultural sudah tumbuh dan berkembang yang ada di dalam desa itu sendiri. Lewat pembentukan pos bantuan hukum. Melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan, persoalan hukum tidak selalu harus berujung di pengadilan. Musyawarah, dialog, dan pendekatan kekeluargaan menjadi jalan utama penyelesaian. Pos bantuan hukum desa dan kelurahan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya untuk memperluas akses keadilan hingga ke akar rumput. Eksistensi seorang juru damai dari unsur kepala desa ataupun lurah akan memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Pos bantuan hukum, kemudian para legal di tingkat desa. Saya kira ini perlu kita tingkatkan lagi, karena saya setuju kalau ada persoalan kecil atau besar di desa itu sejatinya diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu masuk ke ranah hukum. Pos Bankum itu menjadi pintu pertama, gerbang utama akses keadilan di level desa dan kelurahan, menjadi jembatan antara masalah dan solusi. Lurah Sungai Besar, terutama Bu Lurah Sungai Besar, sudah
memberi solusi yang bagus sehingga apa yang kita harapkan sudah terrealisasi. Saya menggunakan metode di mana saya memanggil satu persatu secara hati ke hati berbicara. Alhamdulillah selesai. Di Posbanku, saya bisa berkonsultasi dengan mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan mudah dipahami. Berterima kasih kepada aparat Kelurahan Belimbing Raya yang telah memfasilitasi pihak keluarga kami untuk mediasi dengan pihak yang bermasalah dengan pihak keluarga kami. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan bukan sekedar layanan hukum. Ia adalah garda terdepan keadilan di tengah masyarakat. Ruang dialog untuk menyatukan, ruang pemulihan untuk menyembuhkan, dan ruang pemberdayaan untuk menguatkan. Dari Kalimantan Selatan, akses keadilan diwujudkan untuk Indonesia yang adil dan damai.